Pada suatu waktu, di sebuah desa kecil yang terletak dekat sungai yang damai, Halo, kembali lagi dengan saya Sibian Chanel. Alur cerita sana-sini. Daripada lama-lama GUSA buang-buang waktu, yuk mari kita ke pembahasannya, let's go. hidup seorang pemuda bernama Ade. Ade adalah seorang pemuda yang cerdas dan rajin, tetapi dia selalu merasakan kewalahan oleh tantangan dan masalah yang hidup berikan padanya setiap hari. Setiap hari dia bangun dengan rasa cemas dan ketidakpastian, dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengatasi masalahnya. Persis sebagaimana keadaan sebagian besar orang di lingkungan kita sekarang ini. Saat berjalan-jalan di desa, Ade mendengar beberapa orang menyebut tentang Atuk Hamka. Beliau adalah seorang sesepuh bijaksana yang tinggal di desa yang cukup jauh. Atuk Hamka terkenal karena kebijaksanaannya yang mendalam dan kemampuannya untuk membimbing orang menghadapi masalah mereka. Tanpa pikir panjang, Ade memutuskan untuk memulai perjalanan mencari nasihat sang atuk. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, Ade akhirnya tiba di tempat tinggal Datuk Hamka. Ketika masuk, dia melihat Datuk Hamka sedang duduk tenang dengan matanya mencerminkan kedamaian yang mendalam. Setelah memperkenalkan diri, Ade mendekati Datuk Hamka dengan hormat dan membungkuk. "Tok," kata Ade, "saya datang mencari petunjuk darimu. Saya terbebani dengan masalah dan tantangan, dan saya ingin menemukan cara untuk memecahkannya." Datuk Hamka melihat Ade dengan mata penuh belas kasihan dan tersenyum lembut. "Ade anakku, saya bisa membantumu menyelesaikan sebagian besar masalahmu hanya dalam 1 hari," katanya. Mata Ade melebar dengan harapan. "Tok, tolong ajari saya bagaimana caranya," pintanya. Datuk Hamka mengisyaratkan Ade untuk duduk di sampingnya. "Pertama-tama, tutup matamu dan tarik napas dalam-dalam," instruksinya. Ade mengikuti petunjuk Datuk Hamka, menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Ketika dia menghembuskan napas, dia merasakan ketenangan menyelimutinya. "Sekarang Ade," sang Atuk Hamka melanjutkan, "bayangkan setiap masalah itu sebagai batu yang membebani pundakmu, dan bayangkan kamu melemparkannya satu persatu ke sungai di depanmu." Ade mengikuti petunjuk Datuk Hamka dan mulai membayangkan setiap masalah sebagai batu, melemparkannya secara mental. Setiap kali batu dilemparkan, dia merasakan rasa lega dan ringan dalam dirinya. Saat Ade melepaskan masalah-masalahnya, Datuk Hamka berbicara dengan lembut. "Ingatlah anakku, sifat sejati dari masalah terletak dalam pikiran kita. Bukan kenyataan yang membuat kita sangat terbebani, tetapi pikiran dan pola pikir kita tentangnya." Ade mengangguk, mulai memahami kebijaksanaan dalam kata-kata Datuk Hamka. Dia menyadari bahwa kunci untuk memecahkan masalahnya terletak dalam mengubah pola pikirnya. Datuk Hamka melanjutkan, "Sekarang Ade, buka matamu dan lihat sekelilingmu. Apa yang kamu lihat?" Ade membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Dia melihat suasana tenang di pemukiman Datuk Hamka, aliran sungai yang lembut, dan pohon-pohon rindang yang melingkupinya. Dia merasa kagum dan terpesona. "Saya melihat keindahan alam, Tuk," jawab Ade dengan suara penuh kedamaian. Datuk Hamka tersenyum. "Memang benar, ketika kita melepaskan masalah dan membuka mata kita untuk keindahan dan keajaiban di sekitar kita, kita menyadari bahwa masalah kita hanyalah sebagian kecil dari kehidupan ini." Selama hari itu,
Datuk Hamka membimbing Ade dan mengajarinya tentang sifat penderitaan dan kekuatan pola pikir. Ade meresapi kebijaksanaan tersebut dan merasakan perubahan dalam dirinya. Saat matahari mulai terbenam, Ade mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Datuk Hamka. "Tuk, saya sangat berterima kasih atas bimbinganmu hari ini. Atuk sudah mengajarkan kepadaku cara pandang dan pendekatan baru terhadap masalahku." Datuk Hamka tersenyum hangat. "Ade, ingatlah bahwa kehidupan penuh dengan tantangan dan pasang surut. Dengan pikiran yang jernih dan cara pandang yang positif, kamu bisa menyelesaikan sebagian besar masalahmu. Sisanya yang tersisa adalah ujian kesabaran dan ketahananmu, yang pada akhirnya akan membawa pertumbuhan dan kebijaksanaan." Dengan pemahaman baru, Ade berpisah dengan Datuk Hamka dan kembali ke desanya. Mulai hari itu, dia menerapkan ajaran dan praktik yang telah dipelajarinya dari Datuk Hamka dalam menghadapi masalahnya. Setiap kali Ade menghadapi masalah, dia mengambil waktu sejenak untuk menutup matanya, melepaskan beban kekhawatirannya, dan membuka matanya untuk menikmati keindahan di sekitarnya. Dengan pikiran positif dan hati yang tenang, dia mendekati masalahnya dengan energi baru dan tekad yang kuat. Perlahan namun pasti, Ade menemukan bahwa dia memang mampu menyelesaikan sebagian besar masalahnya. Keyakinannya tumbuh dan dia menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya yang juga berjuang dengan tantangan hidup. Seiring berjalannya waktu, Ade dikenal sebagai pemecah masalah dan sumber inspirasi di desanya. Orang-orang mencari nasihatnya dan dia dengan murah hati membagikan kebijaksanaan yang telah dia peroleh dari Datuk Hamka. Dan begitulah cerita tentang transformasi Ade. Perjalanan Ade bertemu dengan Datuk Hamka tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga memberikan dampak positif pada kehidupan banyak orang lainnya. Melalui kebijaksanaan yang tak tergoyahkan dari Datuk Hamka dan upaya tulus Ade, desa tersebut berkembang pesat dan penduduknya menemukan ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan mengetahui bahwa mereka memegang kekuatan untuk menyelesaikannya. Selesai. Semoga kisah fiktif ini bisa memberikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih.